aku mau menyampaikan satu sharing singkat gitu ya buat teman-teman semuanya. Eh dan hari ini aku mau sampaikan tentang joy over stress. Jadi sukacita di tengah eh sukacita itu di tengah stres, ya kan? Nah, hari ini guys, eh kita akan baca bareng-bareng ya. Hari ini yang gue sampaikan adalah sebenarnya apa sih joy over stress itu? Apakah sih sukacita itu ya? Ya, kita mau buka kitab kita sama-sama di Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bertahan dan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati, kalau demikianlah bukan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia berikan tidak mendatangkan sukacita, tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Wah, sebenarnya guys, apa sih artinya sukacita gitu ya? Nah, ini seperti contohnya waktu kita apa ya? Tagihan-tagihan kita berserakan di meja kamar tidur mungkin yang bagi cewek-cewek ya. Tagihan apa ya? Kosmetik contohnya ya kan. Terus telepon terus berbunyi gara-gara notif baru gitu ya. Terus rumah kita butuh perbaikan, terus anak-anak juga kita juga sebagai anak-anak juga menghabiskan energi kita dan kita sangat lelah, apalagi teman-teman yang lagi kerja gitu ya kan. Nah, gak heran hari ini kita lebih tertekan sih sebenarnya daripada sebelumnya. Nah, di tengah-tengah meningkatnya tekanan ya, tekanan dan culture kita ya kan, culture juga mengajarin kita bahwa hal yang terbaik yang bisa kita lakuin adalah terus bergerak, maju dan kejar masa kegembiraan yang selanjutnya. Nah, masa-masa gembira ini merupakan kelegaan sebenarnya, kelegaan sementara dari tekanan yang terus menggunung, dan jika kita cukup beruntung mereka bisa membuat kita melupakan rasa tertekan kita. Nah, kita hidup dalam suatu budaya yang menyukai perasaan yang nyaman. Nah, kita percaya bahwa tekanan bukan sesuatu yang kita rasain, ya kan? Dan juga bahwa kegembiraan adalah rencana Tuhan bagi kita. Pasti benar. Beberapa tahun yang lalu, eh, gua pernah mencoba untuk pelajari tentang Ibrani 12 ini.
Dan gue pernah mengalami yang namanya stres yang sangat luar biasa. Nah, dan gue ingin tahu sebenarnya apa sih yang Tuhan mau bilang dalam hidup gue mengenai stres dan mengenai kegembiraan. Dan gue juga menyelami yang namanya penemuan-penemuan terkini di dalam psikologi yang positif gitu ya. Nah, apa yang gue temukan itu bisa mengubah hidup gue gitu ya. Nah, psikologi positif psychology dan Bible setuju bahwa menghindari rasa stres itu dengan mengejar kegembiraan sebenarnya ada resep untuk stres yang lebih besar lagi. Sukacita yang gua ketahui adalah begini. Apa yang Alkitab ingin kita punya? Apa yang Alkitab ingin kita miliki? Nah, sukacita adalah kepuasan secara internal yang kita rasain. Ketika kita mengejar kebaikan dan kesuksesan, bahkan melewati kesulitan yang besar. Nah, yang ini buat kita merasa lebih baik dan lebih positif. Nah, namun ini sangat berbeda dari kegembiraan karena ini dapat muncul pada masa-masa sulit, ya kan? Pada masa-masa sulit seperti ini gitu. Nah, karena ini bisa muncul pada masa-masa sulit. Nah, saat melewati pencobaan dan nggak mungkin kita merasa gembira. Nah, situasi eksternal kita nggak mengizinkannya, ya kan? Namun ketika kita melewati yang namanya pencobaan demi pencobaan, sangat mungkin untuk memiliki sukacita. Nah, harapan internal kita di dalam Tuhan itu bisa bisa memberikan kita kepuasan. Kepuasan untuk apa? Kepuasan untuk bertumbuh melewati pencobaan-pencobaan yang besar. Nah, gak ada seorang pun yang bisa memberikan contoh lebih baik daripada Yesus karena sukacita itu diberikan di hadapannya ketika menjalani penyaliban. Itu di Ibrani 12 ayat 2. Nah, masyarakat zaman sekarang mengatakan bahwa untuk menangani yang namanya stres itu kita butuh ubah situasi eksternal kita terus menjadi kegembiraan kita. Namun Alkitab ngomong begini, kita bisa bertumbuh lewat stres. Boom. Di dalam Tuhan gak hanya ini buat kita merasa lebih baik, namun ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik juga. Nah, ada alasan kenapa sukacita adalah buah dari roh dan bukannya kegembiraan. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk berharap di dalamnya dan bertumbuh melewati pencobaan-pencobaan kita. Namun masalahnya adalah budaya atau culture akan melakukan apapun untuk meyakinkan kita untuk lari dari stres kita dan karena itu membuatnya lebih buruk lagi. Untungnya ada kabar baik. Alkitab melukiskan sebuah gambaran yang sangat jelas tentang apa, bagaimana kita bisa memerangi stres itu dengan sukacita setiap harinya. Nah, jika kita sedang bergumul dengan beban stres kita dan bertanya-tanya, apakah kita akan merasa lebih baik melalui rencana Tuhan yang sangat luar biasa ini? Nah, melalui sharing singkat gue pada hari ini akan menunjukkan bagaimana kita bisa membangun kebiasaan sukacita itu untuk bertumbuh terus melewati kesusahan apapun, kesulitan apapun itu dan bisa membuat kita bertumbuh melewati masa-masa stres kita. Dan inilah caranya kita bisa bersukacita over stres itu. Sukacita over dari stres. Setelah kita menjalani itu, tetap bersukacita. Ya guys, tetap semangat buat hari ini teman-teman semuanya. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semuanya.